Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum ada jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman ya. Jadi tiga nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman. Nikmat tiga ini tidak ada bandingannya dibanding nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi terkadang karena iman ini sudah dari kecil kita di dalam hati kita, iman warisan ya, warisan orang tua kita, maka seolah-olah menjadi orang muslim itu nikmat, tidak nikmat seolah-olah karena dari kecil sudah bangsaku ya segini iki. Beda dengan orang-orang yang mu'alaf, yang dulunya hidup di keluarga yang non muslim, kemudian mendapatkan Islam, bergaul dengan orang-orang Islam yang soleh, wah itu merasakan nikmat yang luar biasa. Begitu juga nikmat sehat. Nikmat sehat ini akan terasa ketika kita sudah sakit. Dikira itu tangan bisa bergerak ini tidak nikmat dikira. Tapi ternyata ada orang-orang yang sekarang stroke bahwa nikmat tangan bisa bergerak ini nikmat. Mata bisa berkedip itu nikmat. Lesan bisa ngomong dengan fasih itu nikmat. Jadi nikmat yang begitu banyak diberikan Allah kepada kita, tapi kadang-kadang kita hanya dengan masalah sedikit, hanya dengan masalah yang sepele, terkadang kita tuh banyak mengeluh. Maka mari bareng-bareng ucapkan dengan syukur alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari bareng-bareng membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan jadwal saya. Karena jadwal saya itu di Kamis pekan pertama setiap bulan Masehi biasanya. Akan tetapi karena ustadznya berhalangan, kira-kira 2 hari yang lalu kalau tidak salah saya ditelepon, Ustadz bisa tidak maju 1 pekan. Alhamdulillah pas kosong saya juga akhirnya bisa. Dan kebetulan sore ini saya ada jadwal untuk turun gunung karena rumah saya di atas gunung. Pas ada jadwal turun gunung jadi pas jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang saya angkat adalah apa? Sarang jin pada tubuh manusia. Apakah jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, atau adakah tubuh manusia yang disarangi jin? Jawabannya adalah ada, dan pasti ada. Dan mungkin banyak orang-orang yang sebenarnya di dalam tubuhnya sudah ada jin tapi dia tidak sadar. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya bisa ditulis ibu-ibu, bapak-bapak yang nulis surat Al-Baqarah ayat
275. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ayat ini menjelaskan tentang bahaya riba dan kehancuran orang-orang yang mengambilkan harta dari riba. Artinya orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri. Mulai banter ya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila atau tekanan penyakit. Penjelasan ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat ini menunjukkan pengakuan bahwa gangguan atau sentuhan setan jin berdampak pada fisik dan mental yang nyata. Nah, sebelum saya membahas tentang dunia jin, sedikit saya akan bahas tentang bahaya riba. Maka orang-orang yang memakan riba ini, dia berdirinya tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dia seperti orang-orang yang kesurupan setan. Suatu saat guru saya itu sedang mengisi khotbah Jumat. Ketika sedang mengisi khotbah Jumat, belum menyampaikan yang kurang lebihnya seperti ini. Ini bagi teman-teman yang masih urusan riba, guru saya menyampaikan seperti ini. Orang yang hidupnya bergelimang atau mengambil jalan riba, maka dia akan mendapatkan kesusahan dari berbagai arah. Yang pertama, kesusahan dalam bisnisnya. Yang kedua, kesusahan dalam rumah tangganya. Yang ketiga, kesusahan dalam anaknya. Jadi bahayanya orang yang makan riba itu dampaknya tidak hanya satu tapi banyak sekali. Maka disebutkan di surat Al-Baqarah tadi, orang yang makan riba seperti orang yang kerasukan setan. Ketika guru saya ini menyampaikan seperti ini, ada satu jamaah yang sangat benci pada dia. Jadi makanya selama itu yang disampaikan Al-Quran, selama itu yang disampaikan hadis Nabi, selama itu yang disampaikan adalah perkataan-perkataan para ulama, maka kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk meyakininya, wajib untuk tidak ingkar kepadanya, meskipun hati kita berat. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa anak-anak muda, la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, maka jangan pacaran, jangan sampai kita marah. Karena semua yang disampaikan di Al-Quran dan hadis ini pasti demi kebaikan kita. Singkat cerita, setelah kurang lebih, dan di akhir kata kurang lebih guru saya mengatakan, kira-kira kurang lebih 3-4 tahun nanti akan hancur. Kira-kira termasuk negara kita ini yang menjadikan kita hidupnya semakin susah karena hutang apa Pak? Hutang riba. Makanya rakyatnya tidak semakin sejahtera, rakyatnya tidak semakin makmur, ekonomi kita semakin anjlok apa semakin naik ini? Hancur. Rupiah semakin hancur. Daya beli masyarakat berkurang. Ekonominya
susah. Karena apa? Karena negara kita hutang riba dengan apa IMF ya Pak. Ya, selama itu hutang riba mau sifatnya negara, mau sifatnya pribadi, mau sifatnya itu bisnis, mau sifatnya perorangan, pasti hancur. Karena firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Nah, kembali kepada permasalahan. Dalil yang kedua, bahwa apakah ada setan bangsa jin yang bersarang di tubuh manusia? Adalah hadis Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam melalui aliran darah. Bahwa dua hadis ini, dua dalil ini menunjukkan bahwa memang ada setan bangsa jin yang masuk ke dalam jasad manusia dan bercokol atau bersarang di tubuhnya manusia. Makanya kalau jenengan hidupnya kadang-kadang gelisah, kadang-kadang malas ibadah, kadang-kadang pengajian ngantuk gitu. Ada yang ngantuk enggak ini kira-kira? Ngantuk itu bisa jadi karena jinnya sudah masuk, sudah bercana. Ya. Yang pertama firman Allah surat Al-Baqarah tadi. Yang kedua hadis inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya setan berjalan memasuk di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah manusia. Penjelasan menjelaskan kapasitas makhluk halus untuk menyusup dan mempengaruhi kondisi internal manusia. Inilah dua dalil yang menunjukkan. Ya, dan bisa dipastikan setiap jin yang masuk ke dalam jasadnya manusia itu setan. Saya ulang lagi. Bisa dipastikan ketika jin yang masuk ke dalam jasad manusia itu setan. Makanya suatu saat saya pernah meruqyah anak muda, dia preman pasar, tatoan. Hobi dia itu zina. Hobinya apa? Zina. Bahkan saking parahnya, ini kisah ini sudah kurang lebih 15 tahun yang lalu. Sampai dia itu menzinai kakak perempuan kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini dia cerita sama saya. Saya sudah menzinai kakak kandung saya sendiri, Ustaz. Ketika saya ruqyah, bismillahirrahmanirrahim. Kok tumben denenge aku ora guyon bae Pak ya. Asik guyon apa asik ini ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli da'in yu'dik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi ain Allahu yashfi. Kemudian saya baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Itu jinnya ngomong kayak gini. Waktu itu saya ruqyah di balkon masjid. Kebetulan waktu itu saya sedang jadi imam masjid di suatu masjid. Selama 4 tahun jadi imam dan tukang bersih-bersih di masjid situ. Ketika saya ruqyah, jinnya ngomong seperti ini. Saya arwahnya Sunan Kalijogo. Jinnya ngomong apa? Saya langsung ngomong ini. Kowe nak ngomong sing ngene tak kampleng cangkemmu yo karo jin apa Pak? Karo setan. Karo setan yo galak ya. Nah, prinsip kita itu sesama muslim harus bersaudara, saling kasih sayang. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dengan orang-orang yang muslim kita kasih sayang, tapi dengan setan, dengan tentaranya kita harus keras, harus tegas. Nah, ketika dia ngomong saya arwahnya Sunan Kalijogo, aku langsung ngomong, kau nak ngomong bener pisan gas,
arwah Sunan Kalijogo tak kuampleng cangkemmu tak itu. Rak mungkin arwah Sunan Kalijogo kok mlebu wong kaya ngene, wong dhek tukang zina. Dia tidak pernah sholat, sholatnya bukan tidak pernah sholat, dia jarang sholat, dia ahli maksiat. Tak mungkin nak arwah Sunan Kalijogo kok mlebu ning jasad iki, tak ora masuk akal lah. Jal ngaku bisa lengkas muni arwah Sunan Kalijogo tak kuampleng. Akhirnya dia ngaku bahwa dia sebenarnya jin. Bahwa dipastikan bahwa setiap jin yang masuk ke dalam jasadnya manusia dia adalah setan. Karena apa? Karena jin yang muslim, jin yang soleh, yang mengamalkan syariat, insya Allah dia tidak akan pernah masuk ke jasadnya manusia. Insya Allah. Makanya kalau ada jin ngaku-ngaku saya arwahnya leluhur gini, jangan percaya. Ngomong weh, nak ngaku tak gampang, mesti di akhirnya ngaku deh. Nah, itu ceritanya seperti itu. Kemudian kapan jin itu masuk ke dalam jasadnya manusia, dan di manakah saja tempat-tempat yang bisa jadi sarangnya jin? Yang pertama adalah di rongga mulut. Di mana Pak? Di rongga mulut. Orang-orang yang jarang gosok gigi, apalagi sudah kerahan gitu. Nyun sewu, mohon maaf. Apalagi dia doyan ngerokok, jarang gosok gigi, jarang siwakan. Itu saya tidak ngarani sopo-sopo. Kenapa? Setan itu senangnya di tempat-tempat yang apa? Yang kotor. Kalau kita jarang membersihkan gigi, otomatis rongga mulut kita kotor. Kalau kotor, ya males. Malaikat ini nyedak males. Kalau sudah malaikat nyedak males apa? Setan. Apalagi kalau pas angop gede angop. Pas angop ora ditutupi, maka kalau angop harus tutupi pakai yang sini. Nolak. Jadi jangan gini. Punggung. Pakai punggung tangan kita. Pas angop. Kenapa? Ketika kita angop menguap, ketika ida kolaha atau anak angop ya ini Pak. Wah kan itu. Ida kolaha dohika seton. Maka setan itu akan tertawa. Kenapa tertawa? Senang dia bisa masuk. Nah, yang pertama di mana? Pertama ketika kita angop. Maka nak angop kudu di. Makanya sering kalau kita sholat di masjid, kemudian ada satu orang yang angop satu, nanti sebelahnya angop. Pernah lihat seperti itu tidak Pak? Nah itu setan itu namanya jin khanzab. Jin khanzab itu jin yang tinggalnya di dalam masjid. Ketika dia dengar adzan lari, setelah selesai adzan masuk lagi, ketika dengar qomat lari lagi, ketika waktu sholat masuk lagi. Itu namanya jin khanzab. Yang pertama di rongga mulut. Yang kedua tempat favorit. Yang kedua tempat favorit jin atau sarang jin di tubuh manusia di mana? Di rongga hidung. Makanya kita disunahkan ketika bangun tidur, apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama duduk dulu. Tidak langsung ke kamar mandi, duduk dulu sampai sadar, sampai nyawone bener-bener mlebu kabeh, Pak. Aja nggih nyawa sikile mlebu ya to. Sirahe mlebu terus mlaku sesat tiba. Duduk. Habis duduk, kalau memang dipastikan ini tidak kotor, tidak bergaruk-garuk, usap muka. Sambil baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu kalau sudah baru ke kamar mandi atau ke tempat kita wudu, bersihkan tangan, siwakan, gosok gigi ya. Kemudian kumur-kumur. Terus yang ketiga apa? Istinsyak. Apa? Istinsyak. Kemarin sudah saya sampaikan, Nabi bersabda, "Wa balligh bil istinsyak
illa antakuna soiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Karena ketika kita tidur, jin-jin, setan-setan bangsa jin itu pada bersarang di rongga hidung kita. Cara ngusirnya dengan apa? Istinsyak. Dan ternyata Pak, ini rahasia ini. Saya itu kori. Saya itu dulu waktu kecil kori, juara kori. Jadi vokal rebana, vokal gambus saya. Dulu saya tuh setiap mau tampil, suara saya itu benar-benar tak jaga. Dengan cara apa? Dengan cara gurah. Saya kalau gurah itu dari Rawasari sampai Jamus dulu untuk menjaga suara. Ternyata dengan istinsak subuh-subuh, sekarang saya sudah tidak pernah gurah lagi, tapi suaranya masih tetap cemengkling. Itu caranya dengan apa Pak? Istinsak. Jadi kalau saya istinsak itu, saya mengamalkan hadis Nabi, waballi bil istinsak illa antakuna soiman. Itu ketika tak lakukan subuh-subuh istinsak itu, ternyata kalau pas saya serak tidak bisa ngomong, kalau kena sekalian gorengan, tak istinsaki bolak-balik kadang sampai ping 10 kali sampai bersih. Itu rasanya enak. Karena apa? Kalau saya gurah itu kalau tidak maksimal di sini malah koyo otaknya koyo arek ucul. Tapi kalau maksimal enteng, suaranya langsung lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantang enak. Tapi nek wis kakean gorengan koyo jeneng-jenengan gorengan Asia Rena. Nah itu caranya apa? Dengan waballi bil istinsak illa antakuna soiman. Lanjut. Yang pertama di rongga mulut. Yang kedua di mana? Rongga hidung. Yang ketiga, setan itu pada di lubang-lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Jadi manggone sing lubang-lubang itu. Lubang telinga. Makanya kadang-kadang kita begadang, anak muda sekarang itu main ngegame atau slot sampai jam 2:30. Anak jenengan gitu enggak Pak? Anak jenengan gitu enggak Bu? Alhamdulillah. Jenengan anak ramu ya alhamdulillah. Anak saya itu ya Allah kadang-kadang jam 2:30 kayak mlebu. Dolanan karo kanca-kancane. Engko adzan subuh dibuka uangnya lera karuang. Anak sekarang itu kayak gitu. Makanya kalau jenengan punya anak yang seperti itu, bersyukur alhamdulillah. Kalau tidak seperti itu bersyukur. Kalau seperti itu mudah-mudahan segera tobat. Ketika masuk 2:30 terus tidur, nah, wes kesel kan? Pas wayai, harusnya seorang muslim itu jam 3 itu wayai bangun untuk tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Anak-anak muda sekarang malah apa Pak? Malah mulai turu. Mulane kurung adzan ora krungu. Kenapa? Di telinganya dikencingi setan. Mulai nak jenengan krungu adzan kok ora lek ndang masjid, wis saking seringe kuping jenengan ki diuyohi karo setan. Mulai nek krungu adzan budek, maca Quran panas, krungu nasihat ngantuk. Tapi nak jak ngrumpi, nak jak ngrasani padang. HP ndelok wong ayu-ayu melek. HP ndelok wong ganteng-ganteng opa-opa, film opa-opa. Itu ibu-ibu sing do nonton opa terus drakor iki motone wis diuyahi setan terus begitu. Nah maca Quran ngantuk. Tapi nak ndelok opa-opa melek. Bayangke ya Allah bojoku ora kaya ngene ya Allah. Wis gua ndak wireng ngedit sithik iki opa-opa kok ganteng-ganteng men. Ya Bu ya. Sing guyu berarti ngrasake iki. Satu di lubang mulut, yang kedua di lubang apa? Hidung, yang ketiga di. Makanya orang-orang yang gangguan jin parah, 2 minggu yang lalu, ini rumah kayak kita nanti rumah tahu cerita ini, aku rumah tahu cerita asli. Kira cah nom tak cek seneng gitu. 2 minggu yang lalu terus saya diundang sama seseorang. Ini rata lebok ini dia, jadi rata lebok ini. Saya khawatir nak dia dulu. Saya ditelepon sama orang Ustadz, ini bener Ustadz Abu Iqbal, bener. Saya dapat nomor Ustadz dari teman saya pengusaha itu. Katanya Ustadz ahli ruqyah. Ya, ada apa? Ini santri-santriku 2 cewek ada yang kesurupan.
Ora santri pondok pesantren deh, ora. Di hiburan malam. Di mana? Hiburan malam. Aku bareng imam Jumatan ditelepon kon murukyah ning apa? Cara cah saiki jenenge apa? PK. Pemandu karaoke, LC apa meneh? Bener, Pak. Ada 2 cewek yang kesurupan, mudah-mudahan ini tidak lagi nonton. Kesurupan 2. Saya ditelepon, berjumatan saya datang ke sana. Wah, pakaiannya ya Allah. Untung aku wis di bojo. Makanya salah satu peruqyah itu syaratnya harus punya istri. Kalau peruqyah tidak punya istri, nom-nom kaya mburi-mburi sing durung nikah kae parah sih. Masuk di situ wis kesurupan, pakaiane piye jenenge wong ngono pakaiane piye, Pak? Cara jenengan sing nom-nom ora didelok ya eman-eman, didelok ya aku langsung jikok ke selimut, nggoni pakaian. Kuwi dicekeli wong sak akeh, Pak. Aku ngomong, "Culno." Ndak bisa, Tat. Culno, sembek tangannya. Akhirnya dilepas. Terus Ustaz nangani sebelah sini dulu. Habis itu kalau di sini sadar baru sebelah sana yang satu. Saya ngomong, "Ndak. Yang sana diangkat ke sini sekalian." Angkat. Setelah diangkat tak rukyah jadi satu. Semuanya sing penghuni kamar kene masuk kabeh, mlebu rene kabeh. Jadi sing penghuni niku Pak, tak kumpulke sak majelis. Majelis taklim PK. Ini fakta 2 minggu yang lalu ini masalahnya. Tak cerame kabeh. Lho wong sampean ngene kok ya setan seneng, wong ora setan wis seneng apa meneh? Setan iki tak usir gitu. Iki tak usir gue paling-paling ya mlebu meneh. Kenapa? Wong jenengan sendiri mengundang apa? Setan, pakaianmu yang mengundang setan. Mbah kuwi setan das ireng maupun das gundul gitu. Gundul pecengis itu seneng. Sing jenenge das ireng kuwi gitu. Grandong-grandong kuwi. Nak cara Gus Ikdam apa? Garangan-garangan. Nah, pakaian seksi-seksi kan ya seneng bener lah. Karena penyakitnya wong lanang napa, Bu? Mata. Penyakitnya wong lanang apa? Wong lanang iki paling wangel iki menundukkan mata. Bener napa mboten, Pak? Bener, Pak? Mbok tuwono kaya apa wong lanang kon nundukke mata iki wabot ujian terberat. Nah, ujian terberat ibu-ibu apa? Ngoceh gitu. Karena memang wanita itu diciptakan sehari harus keluar 6 berapa? 20 ribu ya, Bu ya. 20.000 suku kata ya, ibu-ibu. Laki-laki cuma sehari 6.000 suku kata. Mone wong wedok masalah sepele lho. Bahasane akeh mubeng terus rampung-rampung. Mun aku kerja sama karo wong wedok ra tau dadi. Kakean ngomong tapi ra ono solusi. Nah wong lanang ngomongnya sithik tapi solusi. Jadi wong wedok ki apa? Karena khawatir sampai ada seorang anak ngomongin ibu. Khawatir itu tidak apa-apa tapi nak khawatir wong tua ora didasari ilmu marake anak stres. Bu tandani Bu. Ini ada seorang anak muda yang stres gara-gara ibunya terlalu cerewet dan orang duwe ilmu. Jadi jenengan nak randu ilmu Bu mending akeh meneng. Itu jenengan lebih wibawa, lebih dihormati anak jenengan. Tapi nak jenengan randu ilmu kakean ngomong, dianggap anakmu ki manuk bio ngoceh. Semakin nasihat itu semakin sedikit. Nasihat itu semakin sedikit itu semakin apa? Masuk. Tapi semakin banyak. Wah, mulai iki radioku gerake muni iki. Ngoceh nih, ngono. Makanya aku nak ngomong ke anakku ngene to. Tadi sambil ke sini, Bilqis aku ngomong ngene, "Kak, kamu mau ndak kerja enak?" Nah, banyak tak coba gitu. Gajine gede, kumpule wong apik-apik, wong soleh-soleh di tempat yang bersih. Ya mau to, Mbak? Sekolahnya sing tenanan, ngajine sing tenanan. Terus kumpulnya wong sing apik-apik. Itu toh, aku nak nasihat ngono toh. Itu nanti akan diingat terus. Tapi nak jenengan tangi sekolah. Wong ira mangkat ki barang kan wong sing bayar ki wong anakmu lho ngoceh tok kakan ngoceh. Ora tak anu. Jadi kan harus keluar 20.000 suku kata, Ustaz. Yang lain dibuat baca Quran itu mesti.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akeh no maca Quran, tapi nasihate karo anakmu sithik wae. Nang firman Allah to nang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu menyembah hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wis ngono tok, Bu. Wis diulang-ulang terus. Nggak usah tambah-tambah, diulang terus, nanti insya Allah akan masuk. Karena Nabi ketika memboncengkan ketika apa, Pak? Memboncengkan sahabat yang masih muda, apa nasihat Nabi sambil naik onta? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Sithik kan, Bu. Tapi ki ijek sukatane nggih sithik tat. Ki maca sallallahu ala Muhammad atau dibuat baca Quran. Jadi gen 20 suka katanya keluar manfaat, nasihat sithik tapi masuk di hati kita. Dulu waktu anak saya Iqbal kelas 1 itu dia sekolah cuma 2 bulan atau 3 bulan. Bar kuwi libur selama 3 tahun. Liburnya 3 tahun, Bu, ra ben-ben. 3 tahun libur. Aku bergene tak, Mas njek melaba. Melaku. Takjak mulang ngaji ning Telkom, takjak mulang ngaji ning masjid-masjid. Takjak mulang ngaji. Paling ngendiran ngomongin tak, Mas, lihat itu tidak, Mas? Apa, Bah? Coba lihat itu. Orang yang kerja bangunan. Saya bukan bermaksud untuk merendahkan kerja bangunan, karena juga kerjaan mulia selama itu halal. Mau tidak kira-kira kamu kerja seperti itu? Ya tidak mau, Pak. Kenapa tidak mau? Itu kan rekoso. Nah, kira-kira bayarannya ada positif. Nah, ya sidik. Mau tidak seperti itu? Ya tidak mau. Ngaji sing tenanan, sekolahmu sing dhuwur. Insya Allah kok kerjaanmu orang ngono kuwi, insya Allah. Kemudian waktu di Telkom di lantai 8 takjak naik ke lantai 8. Dari lantai 8 saya ngomong, coba lihat di bawah itu. Kamu lihat apa? Lihat mobil, Pak. Api-api lah. Api-api, Pak. Itu yang punya atau Mas? Manajer, asisten manajer, orang-orang yang di sini tuh semua yang punya mobil itu rata-rata orang yang pendidikan nara S1 S2. Mulai awakmu nak pengen di mobil kae, tak tunggu esok di mobil kae kuliah sampai kuliah. Pas berdiri tak omong ngono, tak bulan-balen ngono nasihate ngono, Bu. Gerung-gerung apa sing pengamen ning dalan, Mas, ora kuwi tak, Mas? Ora, apa pengamen? Pengen tak dadi pengamen? Ora pengen kan? Sekolah sing tenanan, Mas. Wis ngono tak ulang-ulang. Nasihat itu tak ulang-ulang terus. Akhirnya suatu saat dhek kumpul kanca-kancane, "Bah, aku isin kok, Bah." Lah napa isin? Koncoku di sekolah dia cerita tentang sekolahan, aku ora sekolah dhewe, aku isin. Aku pengen sekolah lah. Alhamdulillah sekarang sudah kuliah semester 5 kok semester 6. Jadi nasihat itu rasa kudu akeh-akeh, Bu. Sidik tapi mengena. Karena guru saya kalau nasihati saya cuma gini dong. Bika lan nasid wala buta bika iki matene ndung masuk malah entek wektu ndekan iki. Kentekan iki. Lanjut apa cukup iki? Bersambung ya, Bu ya. Bersambung udah, Bu, kira-kira? Bersambung berarti materi. Lanjut, tak percepat. Rongga mulut. Yang kedua apa? Hidung, telinga. Kemudian selain itu ada aliran darah. Terus yang selanjutnya adalah di kemaluan kita. Makanya ketika pas hubungan suami istri, pas buka baju suruh apa? Baca Bismillah, karena Allah akan menutup mata-mata jin untuk melihat aurat kita. Itu tempat-tempat favoritnya setan bangsa jin. Insya Allah materi ini akan saya lanjutkan sampai bab yang kedua. Besok materinya adalah melanjutkan materi yang ini. Cukup ya? Sudah isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.